Sekolah Muamalah ANB, cara mudah belajar muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Baik para peserta Sekolah Muamalah ANB, kembali kita lanjutkan materi pembahasan kita, dan di sesi kali ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan musyarakah ataupun kerjasama bisnis. Nah, sebenarnya apa inti daripada musyarakah? Intinya adalah pencampuran dan penggabungan. Jadi pada saat beberapa pihak sepakat bersyirkah, itu artinya mereka sepakat mencampur, mereka sepakat menggabung, ya. Apa yang mereka campur, apa yang mereka gabung, yaitu bisa harta, bisa pekerjaan, bisa tanggung jawab terhadap suatu kewajiban. Jadi misalkan mereka berutang dan yang lain. Nah, tujuannya apa mereka campur? Yaitu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga untuk memastikan bahwa ini bercampur, ini berarti tidak bisa dipisahkan lagi satu sama lain. Jadi kalau misalkan A, B, dan C, misalkan A store uang, B store mobil, C store gedung untuk modal bisnis, maka ini harus dikonversi. Berapa rupiah nilainya, mobil berapa rupiah nilainya, dan kemudian uangnya si A tadi berapa rupiah dia. Nah, lalu kemudian dari sini nanti akan ketemu ya porsi saham kepemilikan. Ya, porsi modal masing-masing berapa. Nah, apa buktinya bahwa tiga harta ini sudah nyampur, ya? Ini artinya kalau ditanya, mobil punya siapa? Punya kita bertiga. Gedung punya siapa? Punya kita bertiga. Sehingga kalau misalkan nanti qadarullah bisnis bangkrut, syirkah bermasalah. Nah, lalu kemudian kalau seandainya terucap, lalu si C mengatakan misalnya, ini kan gedung saya tidak berubah ya, jadi berarti gedung ini tetap milik saya. Saya tidak mau tahu, gedung harus balik ke saya. Ini berarti pencampurannya tidak terpenuhi, tidak terwujud. Yang benar adalah C harus siap. Kalau misalkan yang tersisa hanya gedung, ya sudah bagi tiga oleh mereka sesuai dengan porsi masing-masing. Makanya yang perlu ditegaskan, kalau yang namanya mereka sudah syirkah, mau kerjasama, pastikan adanya pencampuran. Pencampuran itu berarti udah tidak bisa lagi diklaim jadi milik pribadi, yaitu milik Anda para anggota syirkah. Ini penting karena di lapangan itu kadang kejadian ketika ada yang menyetorkan gedung dan yang lain sebagai modal syirkah, lalu kemudian ketika bermasalah dia bilang, ini tetap punya saya ya, nggak boleh dibagi, saya tidak mau tahu dengan kerugian. Ini tidak boleh. Ya. Kemudian praktek syirkah dulu di zaman Rasul juga sudah dilakukan, dan ini adalah sesuatu yang sah dan sesuatu yang mubah. Rasul pada saat Fathul Mekah itu beliau memuji partner bisnis beliau dahulu, namanya Sa'ib bin Abi Sa'ib al-Makhzumi. Rasul katakan orang ini orang yang jujur, orang yang ketika berbisnis itu bagus. Ya. Artinya apa? Ini praktek yang halal dan sesuatu yang mubah, sehingga tidak ada masalah. Nah, kemudian poin berikutnya adalah apa bedanya musyarakah dengan mudharabah? Ini bedanya. Musyarakah itu lebih umum dari mudharabah. Artinya berarti mudharabah lebih sempit dari musyarakah, atau bahasa gampangnya mudharabah ini salah satu bentuk musyarakah. Nah, bedanya adalah di dalam mudharabah si pengelola tidak punya saham, itu saja. Jadi kalau misalkan tadi kita buat seperti ini, ya, satu musyarakah, lalu satunya lagi mudharabah. Nah, di dalam mudharabah itu misalkan ada dua nih, A dengan B. Ini A 100% dan B-nya itu 0. Artinya ada pihak yang dia tidak memiliki porsi saham di situ. Sedangkan kalau di dalam musyarakah misalnya ada dua orang, A dengan B, maka pasti mereka punya porsi saham di situ. Entah nanti 90-10, ya 80-20, intinya nggak ada yang nol ini.
Ini pasti walaupun kecil hanya 5% tetap ada. Itu secara sederhana kalau ditanya apa bedanya musyarakah dengan mudharabah. Mudharabah itu adalah salah satu bentuk musyarakah, salah satu bentuk kerjasama. Jadi mudharabah pasti musyarakah, tapi musyarakah belum tentu mudharabah. Kenapa? Karena musyarakah itu tidak hanya satu jenis, tidak hanya seperti yang mudharabah saja, seperti itu ya. Nah, jadi kalau ditanya perbedaannya kurang lebih seperti itu. Intinya musyarakah lebih umum dibandingkan mudharabah. Dan mudharabah tadi ada pihak yang tidak punya porsi saham pada bisnis atau unit usaha. Nah, kemudian kita lihat jenis syirkah. Model-modelnya ada apa saja? Ada dua dia secara umum berdasarkan sebab. Ada syirkah amlak, ada syirkah akad. Syirkah amlak itu artinya mereka kongsi terhadap kepemilikan. Ini bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Contoh yang sengaja apa? Katakan A sama B mahasiswa. Mereka tinggal di kos yang sama dan mereka tidak punya motor. Akhirnya mereka patungan, mereka iuran. A bilang sama B, B kita kongsi yuk beli motor bareng, nanti kita pakai bareng. Akhirnya mereka kongsi dan kemudian ditanya, ini motor punya siapa? Punya A dan B. Ini berarti mereka sengaja. Atau kemudian mereka tidak sengaja. Mereka ini saudara kemudian dapat warisan. Maka mereka menjadi pemilik bersama terhadap harta waris yang kemudian nanti akan dibagi. Nah, syirkah yang banyak dan umum itu seringkali adalah syirkah akad. Artinya berarti ada kesengajaan untuk kerjasama, ada kesengajaan untuk berakad, mencampurkan harta, tenaga, ataupun tanggung jawab untuk mendapatkan profit, mendapatkan keuntungan. Nah, di sini ada 4 ya. Ada syirkah inan, syirkah mufawadah, syirkah abdan, syirkah wujuh. Apa bedanya gitu ya? Dan syirkah-syirkah ini istilah di dalam fikih klasik. Kalau di zaman kita sekarang, kalau ditanya syirkah itu bentuknya apa saja? Ya. Kan jadi syirkah itu, kalau yang klasik tadi seperti itu. Ada inan, ada wujuh. Nah, kalau yang modern mungkin kita tidak begitu familiar dengan yang klasik ya. Tapi yang modern nanti turunannya kembali ke sana. Kalau sekarang itu kan ada namanya PT, ada namanya firma, ada namanya CV ya. Nah, kita kan lebih familiar dengan nama-nama ini gitu. Ini adalah bentuk-bentuk syirkah juga. Tapi untuk memahami yang modern kita harus paham bentuk klasiknya terlebih dahulu gitu ya. Nah, secara ringkas jenis-jenis syirkah tadi seperti ini. Syirkah inan ini dia berlawanan dengan syirkah mufawadah. Syirkah inan itu modalnya, kemudian kerjaannya, bagi hasilnya tidak harus sama. Jadi boleh saja A store modal 50, B store 30, si C store 20. Tidak sama modalnya. Kerjanya bisa saja yang handle semuanya adalah si C. Boleh. Bagi hasilnya mungkin bisa beda-beda. 30, 40, bisa seperti itu. Nah, kalau mufawadah ini mengharuskan semuanya sama. Makanya kalau ditanya di zaman kita sekarang mana yang lebih banyak dipraktekkan, jelas inan. Karena inan itu dia lebih fleksibel, lebih mungkin dengan kebutuhan kita sekarang. Kalau mufawadah ini porsi saham harus sama, pekerjaan harus sama, bagi hasil harus sama. Jadi kalau mereka tadi bertiga, berarti ini harus store modal 33, store modal 33, store modal 33. Kalau ketika kerja, ini kerjanya 3 jam, ini harus 3 jam, ini harus 3 jam. Kalau kemudian bagi hasilnya nanti ini 33, ini 33, 33. Pokoknya harus sama persis, tidak boleh beda. Ini kan sulit orang kemudian ketika setiap kita mau kongsi bisnis, pokoknya harus sama ya modalnya. Dan ini susah gitu. Ada yang punya uang banyak, waktunya sedikit. Makanya dia bisa store modal lebih besar, tapi kerjaan lebih dikit. Makanya jarang sekali sekarang praktek yang mufawadah gitu ya. Tapi yang inan itu banyak. Makanya PT, firma, CV itu nanti basicnya adalah syirkah inan. Syirkah abdan ini modalnya bukan uang. Jadi mereka modalnya tenaga. Sama-sama kerja, sama-sama garap proyek, nanti bagi bareng. Misalkan nih, sama-sama desainer. Nah, desainer nih ada 3 orang, ABC. Mereka kumpul, kita cari klien bareng yuk. Nanti kita garap bareng, nanti kemudian kita bagi hasil. Atau sama-sama driver.
Ya sudah, kita cari sewa bareng, nanti si A dapat 10, si B dapat 5, si C dapat 3 sewa. Totalkan itu 18 bagi 3, berarti masing-masing nanti akan dapat komisi 6. Bisa saja besok si A cuma dapat 2 sewa, si B yang dapat 20, ya kan, si C dapat 10. Ya sudah, dibagi. Itu secara sederhana biasanya adalah mereka kerja bareng, nanti dibagi bareng. Modalnya tenaga, skill, keahlian, profesi tertentu. Boleh, jawabannya boleh. Jadi syirkah itu tidak mesti modalnya harus uang, gitu ya. Kemudian syirkah wujuh, kalau syirkah wujuh ini modalnya adalah nama baik atau kepercayaan. A, B, C, mereka tidak punya modal uang, mereka butuh jual barang, akhirnya mereka menjaminkan 3 nama baik mereka ini kepada si pemilik barang dan utang atas nama mereka bertiga. Nah, cuman yang kita akan fokuskan bahas itu adalah syirkah inan. Kenapa? Karena ini banyak sekali dipraktekkan di zaman kita dan memang ini yang sesuai lebih sering kita butuhkan. Makanya tadi PT, firma, CV itu basicnya adalah syirkah inan. Nah, syirkah inan itu pada dasarnya pondasi utamanya 2. Akad amanah, karena mereka nanti akan saling menyerahkan harta dan memberikan kepercayaan kepada pihak lain mengelola harta itu, dan kemudian ada akad wakalah. Ya, mengizinkan orang melakukan transaksi pada harta. Ya, sama seperti ada pemegang saham, ada komisaris, ada direktur. Ya sudah, nanti mereka percayakan harta perusahaan dikelola oleh siapa, oleh karyawan, oleh tim dan yang lain. Itu berarti mereka mewakilkan harta itu untuk dikelola oleh karyawannya. Nah, kemudian yang menjadi catatan penting di sini sebenarnya di dalam musyarakah atau kerjasama bisnis, yang kita bagi itu ada 2. Sebenarnya kita membagi resiko pada saat terjadi kerugian, nggak ada hasil, dan yang kedua kita bagi keuntungan kalau memang ada hasil. Ya. Nah, ini kalau nanti resiko maka harus dibagi berdasarkan porsi modal, sementara hasil berdasarkan kesepakatan. Nah, jadi nggak boleh dibalik. Kalau misalkan nanti porsi modalnya A banding B banding C, A50, B20, C30. Ketika terjadi resiko kerugian, maka berarti A akan menanggung lebih besar 50%, kemudian si B akan menanggung kerugian 20%, C akan menanggung kerugian 30%. Jadi tidak boleh dibalik. Si A bilang, saya tidak mau tahu, pokoknya saya hanya mau nanggung sekian juta, sisanya harus balik. Ini tidak boleh. Tapi kalau hasil atau keuntungan, ya ini boleh dibagi berdasarkan kesepakatan, walaupun berbeda dengan porsi modal. Misalkan harusnya kan kalau sesuai porsi modal 50 banding 20 banding 30. Tapi kemudian mereka buat, gimana kalau bagi hasilnya porsinya kita ubah. Misalkan 30, 30, 40. Boleh? Boleh. Ketika mereka melakukan kesepakatan. Tapi begitu ada kerugian, maka tidak bisa. Misalkan si C kamu harus nanggung beban lebih ya, karena kamu yang ngelola. Si A nggak mau tahu uangnya misalkan harus balik sekian. Itu tidak bisa. Jadi ini harus dipegang baik-baik karena prinsip ini seringkali dilanggar di lapangan. Jadi ada pihak-pihak yang nggak mau modalnya rugi lebih besar, dia ingin modalnya aman. Maka diberilah kaedah oleh para ulama, kalau nanti resiko itu harus ditanggung berdasarkan porsi modal yang mereka miliki. Lalu kemudian untuk pengelola syirkah, ini secara prinsip sebenarnya semua pemilik saham itu boleh dia ngelola. Tapi kan nanti bisa saja terjadi kekacauan. Makanya butuh ditunjuk siapa komisarisnya, siapa direksinya gitu kan. Supaya apa? Supaya flow-nya, supaya pekerjaannya itu rapi dan tidak serampangan. Bayangkan nanti kalau ada 10 orang pemodal, semuanya boleh cawe-cawe gitu kan. Semuanya boleh ikut campur ngurusin, bakal ribet gitu kan. Nanti kacau bisnisnya mereka. Maka sudah ditentukan, oh untuk keuangan si A ya. Kemudian untuk urusan market ini si B yang handle customer. Nanti urusannya pengadaan barang si C ya. Boleh dibatasi dan itu sah-sah saja. Dan kemudian sekali lagi
baik musyarakah atau mudharabah, dia harus melakukan berdasarkan asas maslahat. Mana kira-kira yang paling menguntungkan untuk bisnis. Jadi dia tidak boleh mengelola sembarangan. Karena ini adalah amanah dari teman-temannya, dari yang lain, maka pengelola harus memastikan dia ketika menjalankan bisnis itu, usaha itu, mana yang maslahatnya paling besar. Nah, kemudian dalam mengelola syirkah, boleh saja mereka memberikan bonus kepada karyawan selain gaji, gitu ya. Ini sebagai bentuk motivasi. Misalkan kalau penjualan mencapai target, closing sekian, maka nanti sisanya akan menjadi bonus untuk kalian. Itu sah dan boleh mereka lakukan. Tapi sekali lagi yang perlu digarisbawahi adalah poin ini, ya, pembagian risiko dan bagi hasil. Jadi jangan sampai nanti musyarakah, ya, syirkah itu berubah menjadi utang. Nah, ini catatan penting. Jangan sampai syirkah berubah menjadi utang. Kapan dia berubah menjadi utang? Ketika ada resiko, ya, ada pihak yang nggak mau tahu, ada pihak yang nggak mau nanggung. Dia mau aman, pokoknya ketika saya invest 100, saya hanya mau modal ini rugi 20%. Artinya berarti 80 harus balik ke saya modalnya. Ini tidak boleh, jadi utang dia. Tapi kan saya tidak minta 100, tapi minimal modal saya harus balik 80. Tidak bisa. Kalau ada resiko misalkan, gimana kalau uang kamu harusnya cuma bisa pulang 50? Maka siapa yang nombokin 30? Gitu kan? Makanya nanti catatan penting, kesalahan di dalam syirkah yang umumnya terjadi adalah ada pihak-pihak yang mau aman, dia nggak mau tahu dengan resiko, dia ingin uangnya aman, ini bermasalah. Itulah yang akan membedakan syirkah dengan utang. Baik, secara singkat seperti itu prinsip-prinsip dasar syirkah. Jadi secara umum kurang lebih tidak jauh berbeda antara syirkah dengan mudharabah, bagi hasil dengan porsi dengan persentase berdasarkan hasil yang ada, dan faktor kalinya adalah hasil. Namanya juga bagi hasil kan. Kalau nggak ada hasil apa yang mau dibagi gitu. Dan mereka tidak boleh pakai angka fix, ya, mendapatkan nominal pasti tertentu itu tidak boleh. Itu nanti jadi utang dia. Ya, seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekali lagi kalau ada hal yang kurang jelas terkait dengan materi, silakan ditanyakan di grup yang sudah disediakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.